Kami minta nasihat Ustaz supaya hati-hati kami selalu bersatu di atas sunnah dan supaya tidak berpecah belah. Juga minta nasihat supaya hati kami selalu tegar dan atau kuat ketika akan berpisah dengan orang yang telah membimbing kami dan banyak berkorban untuk kami, yang telah memberikan banyak jasa di tempat kami. Jazakumullah khairan. Yang pertama, hendaklah kita mencintai ahlu sunnah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar karena dia telah berbuat baik kepada kita. Tetapi kita mencintai ahlu sunnah, mencintai kaum muslimin itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun mencintai semua ahlu sunnah, baik yang telah berbuat baik kepada kita maupun yang tidak, yang kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang namanya ahlus sunnah kita mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mencintai ahlus sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lebih mencintai para ulama ahlus sunnah daripada selain mereka. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai mereka. Kita mencintai seseorang berdasarkan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah Allah mencintai. Sehingga pernah kita jelaskan, Nabi SAW dalam kehidupan beliau, orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar. Bukan istrinya sendiri, bukan anaknya, bukan orang-orang yang secara kekeluargaan lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau lebih mencintai Abu Bakar dibanding sahabat-sahabat yang lain maupun keluarganya sendiri karena ilmu dan ketakwaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa merujuk kepada ahlul ilmi. Hendaklah kita senantiasa merujuk kepada ahlul ilmi. Ini termasuk pokok di dalam bersatunya ahlus sunnah wal jamaah. Senantiasa mereka merujuk kepada ahlul ilmi, merujuk kepada para ulama dalam masalah apapun juga. Tidak taklid, tidak ta'assub kepada pendapat si fulan atau orang tertentu, tetapi hendaklah dia merujuk kepada pendapat ahlul ilmi. Tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub, meskipun kepada orang yang telah berjasa untuk kita, dan sangat kita cintai. Kalau dia salah, maka kita tidak boleh kemudian membenarkan kesalahannya. Tetapi kita merujuk kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, bagaimana nasihat dan pendapat ulama dalam suatu masalah tertentu. Baik. Jadi dengan ilmu dan dengan merujuk kepada para ulama, inilah pokok yang bisa menyatukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau masing-masing orang berjalan dengan pendapatnya sendiri, atau mengikuti orang yang dia fanatik terhadapnya, dia taklid kepadanya, maka tidak akan ketemu, tidak akan bersatu ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian bagaimana? Seperti ditanyakan, bagaimana agar tetap tegar ketika berpisah dengan orang yang kita cintai? Maka kita katakan perpisahan itu ada dua bentuk. Perpisahan itu ada dua bentuk. Yang pertama perpisahan karena manhaj. Perpisahan karena manhaj. Berpisah karena berbeda antara manhaj ahlus sunnah dan manhaj yang menyimpang. Maka apabila kita memahami manhaj yang benar, tentunya kita akan tegar di atas kebenaran. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, dikarenakan manhaj. Karena seorang muslim hendaklah dia lebih mengutamakan al-haq. Hendaklah dia lebih mengutamakan manhaj yang benar, dibanding kecintaannya kepada seseorang. Apabila seorang itu telah menyimpang manhajnya, maka dia tidak ragu untuk berpisah dengan orang tersebut. Dalam artian berpisah, tidak berjalan bersama, tidak mengikuti penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatan saudaranya yang telah menyimpang. Baik. Bentuk yang kedua perpisahan
yang hanya perpisahan berupa perpisahan badan. Ya. Maka yang seperti ini, bagaimana untuk kita tetap tegar? Ya, kita imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, ya, kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan perpisahan-perpisahan. Ya. Kalau kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan tegar, ya, di dalam menghadapi perpisahan-perpisahan tersebut. Baik.